Nah, heran saya ya, Anies sangat ditakuti dan bahkan juga untuk Pilpres 2029 sudah dijegal saat ini. Nah, ini statement dari orangnya Jokowi langsung. Ini sangat mengejutkan sekali ya, ketika perkataan ini muncul dari M. Khodari. Wah, kalau kita ketahui M. Khodari itu ya setidaknya orang dekat dari Pak Jokowi lah. Terbukti pada saat lalu mensuarakan setidaknya satu periode dan akhirnya juga ya Pilpres cuma satu periode. Wah, jadi bukan kaleng-kaleng ya M. Khodari ini, bukan kaleng-kaleng. Nah, bahkan wah yang cukup mengejutkan saat ini itu muncul dari perkataan M. Khodari. Setidaknya kalau kalian tidak ingin Anies Baswedan maju pada Pilpres 2029, jangan pilih Pramono. Nah, ini muncul dari orang dekat Jokowi loh. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat Anies itu sering dijegal ternyata ya. Sering dijegal kalau kita lihat pada pilkada yang lalu. Bahkan PKS, Nasdem, PKB bahkan juga sama-sama ingin mendorong Anies Baswedan maju pada kontestasi pilkada Jakarta. Tetapi wah, kemungkinan partai-partai yang dulu mendukung Anies Baswedan untuk maju pada pilkada Jakarta diiming-imingi kursi menteri lah, diiming-imingi apalah, dan akhirnya semua balik kanan tidak mendukung Anies Baswedan. Nah, belum lagi di situ dijegal ya. Di sini juga ada ucapan seperti ini yang menurut saya wah, sungguh sekali lah Anies Baswedan, sangat ditakuti ya sampai saat ini pun. Emangnya kenapa sih kalau presidennya Anies Baswedan, kalau presidennya Pak Prabowo, kalau presidennya Gibran pun, kalau presidennya siapapun, menurut saya tidak masalah lah kalau itu memang keinginan masyarakat, kehendak masyarakat. Tetapi kalau dijegal-jegal seperti ini, menurut saya pertandingan Pilpres akan tidak fair ya. Dan kita lihat saja besok, apalagi saat ini Anies Baswedan sudah menjatuhkan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno, dan bahkan juga membuat elektabilitas dari Pak Pramono Anung itu naik signifikan, dan bahkan juga sudah meninggalkan calon dari Pak Jokowi yang didukung dari Pak Jokowi Kim Plus. Itu bahkan saat ini dari dua lembaga survei itu bukannya naik, justru semakin turun, dan elektabilitas Pak Pramono Anung semakin naik. Nah, bahkan dikomentari oleh Bos Purwa, catat, ini orangnya Jokowi yang ngomong, kalau kalian ingin Anies tidak maju di Pilpres 2029 maka pilihlah Ridwan Kamil, pun sebaliknya. Clear ya. Nah, ini sangat wow sekali ya. Dan semoga saja ya masyarakat juga sudah paham, dan semoga saja malah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Pramono Anung, karena masyarakat itu kepingin melihat lah bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan benar pada Pilpres 2029. Menurut saya tidak masalah si Anies menjadi presiden, Pak Prabowo menjadi presiden, Gibran menjadi presiden, Ganjar menjadi presiden. Menurut saya tidak masalah. Yang penting pemilihan pada Pilpres itu berjalan demokratis, semua menjaga kenetralan dan lain sebagainya ya. Nah, heran saya ya, Anies sangat ditakuti dan bahkan juga untuk Pilpres 2029 sudah dijegal saat ini. Ini sangat wow sekali. Nah, untuk jelasnya Anda bisa melihat ya di Total Politik ya, M. Khodari. Nah, bahkan dikomentari oleh Nurul, ini orang jahatnya ampun-ampun. Dari Fazar, setiap tarikan nafas mereka fokus memenangkan paslon pilkada yang di-endorse. Lantas kapan pejabatnya Prabowo bekerja untuk rakyat? Sebegitu takutnya gerombolan orang ini dengan Anies. Anies ini nggak punya jabatan apapun, tapi masih dibawa-bawa namanya. Seorang kesatria tidak akan takut bertarung dengan lawan yang tangguh, menghindari lawan yang kuat. Hanyalah mental pecundang dan pengecut betul. Masya Allah, hebatnya Pak Anies Baswedan bisa bikin kender. Ya, sangat wow sekali lah. Nah, bahkan juga yang cukup mengejutkan, Anies Baswedan juga sudah mendukung pasangan Pak Pramono Anung ya. Dan setelah Anies Baswedan mendukung Pak Pramono Anung, dukungan Anies Baswedan ini diperkirakan atau diprediksi bisa mempengaruhi swing voter kalangan terdidik. Ya, sangat keren. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika Anies Baswedan tidak dicalonkan pada Pilkada Jakarta itu, bahkan banyak pendukung Anies Baswedan yang kecewa. Tidaknya akan mencoblos semua kandidat lah, akan memilih Monas dan lain sebagainya. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dukungan itu pun dinilai akan mempengaruhi pemilih mengambang atau swing voters dari kalangan
kalangan rasional dan terdidik. Dukungan Anies Baswedan akan mendongkrak elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno. Peluang itu sangat terbuka karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, masih ada 23,8% yang belum menentukan pilihan. Sebagian besar dari mereka ini milih rasional dan terdidik, tutur pengamat komunikasi politik M. Jamaluddin. Survei Litbang Kompas sendiri dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober dengan hasil menunjukkan elektabilitas Pramono Rano 38,3%, sedangkan Ridwan Kamil Suswono 34,6% dan Dharma Pongrekun Wardana di angka 3,3%. Menurut Jamiluddin, masuknya Anies Baswedan berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pramono Rano dengan Ridwan Kamil Suswono. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Nah, pada waktu lalu saya juga membuat tidaknya polling di YouTube, dan hasilnya dukungan dari Pak Jokowi dan Gibran itu tidak terlalu berpengaruh ya di DKI Jakarta khususnya, dan bahkan masyarakat DKI Jakarta khususnya itu lebih cenderung memilih pasangan yang didukung oleh Ahok dan Anies Baswedan. Nah, itu juga sangat keren, hampir sama dengan survei ya. Survei juga mengatakan demikian. Dukungan Pak Jokowi dan Gibran itu belum berpengaruh ya, alias tidak berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu dukungan Ahok dan Anies Baswedan. Nah, bahkan yang cukup unik lagi, wow, ini padahal di kampung halaman loh, tempat kelahiran Pak Jokowi dan tempat kelahiran Gibran. Bahkan hasil survei Litbang Kompas di Solo, Teguh Bambang itu mendapatkan di angka 34,9%, Respati Astrid 23,4%. Jadi selisihnya juga sangat banyak, 11% lebih. Ini padahal sudah di-endorse oleh Pak Jokowi, tetapi juga tidak bisa menaikkan elektabilitasnya. Bahkan dari survei terlihat yang didukung oleh PDI Perjuangan malah mendapatkan angka elektabilitas yang cukup tinggi. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Manto Sekjen PBB, sadar kalian woi, di kampung sendiri aja calon yang didukung Pak Mulyono terjun bebas, apalagi di tempat lain. Hahaha, rakyat Solo cerdas. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa. Hehe, sempat mikir beberapa hari ini Kang, ini Solo kok nemu surveinya. Alhamdulillah, ternyata semoga aja Teguh win. Amin Kang, penolakan badut politik sepertinya dimulai dari kampung sendiri. So sebelum cair Om, semoga rakyat semakin cerdas untuk tidak memilih paslon yang didukung keluarga Mulyono, si raja tukang kayu. Semoga semua kayu ya seperti itulah. Kalau begini warga sudah maju pemikirannya, keramat Jokowi sudah hilang. Warga kampungnya aja yang dari lahir kenal gak percaya, masa kalian yang baru kenal Mulyono 10 tahun masih percaya? Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya dari tweetan Bos Purwa ya. Setidaknya sambil menyertakan video, M. Khodari membuka bongkar-bongkaran setidaknya. Itu masih ketakutan dengan Anies Baswedan ya pada Pilpres 2029. Bahkan menyebut kalau kalian tidak ingin Anies tidak maju pada Pilpres 2029, pilihlah Ridwan Kamil. Wah, dan saya kepengen sih, yaitu besok itu berjalan dengan normal, demokrasi yang baik-baik saja. Menurut saya Anies Baswedan misalkan duet dengan Pak Pramono Anung pada Pilpres 2029 juga tidak masalah sama sekali ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.